Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlima dengan NIM 2203. Makna kepemimpinan yang efektif adalah salah satu aspek paling fundamental dalam kehidupan berorganisasi. Tidak peduli apakah organisasi itu berskala kecil seperti komunitas, atau berskala menengah seperti lembaga pendidikan, atau juga berskala besar seperti korporasi dan pemerintah. Keberadaan seorang pemimpin selalu menjadi pusat dari dinamika pergerakan. Seorang pemimpin tidak hanya sekedar individu yang memegang jabatan atau memiliki otoritas, tetapi sosok yang mampu mengarahkan, menginspirasi, dan membentuk sosok lain agar bergerak menuju tujuan bersama. Kepemimpinan yang efektif bukan semata-mata dilihat dari seberapa kuat seseorang mengendalikan bawahannya, tetapi lebih kepada bagaimana ia mampu mengelola potensi bawahannya, memanfaatkan sumber daya, serta menciptakan suasana kerja yang sehat, produktif, dan berotoritas pada kemajuan bersama. Dalam konteks ini, seorang pemimpin yang efektif adalah ia yang mampu menentukan arah tujuan organisasinya. Arah ibarat kompas yang menunjukkan kemana organisasi hendak dibawa, sedangkan tujuan merupakan titik akhir dari perjalanan kolektif yang ingin dicapai. Tanpa arah dan tujuan yang jelas, organisasi akan berjalan tanpa arah seperti kapal yang berlayar tanpa kompas di tengah samudera. Pemimpin yang efektif mampu memetakan visi jangka panjang dan menurunkan menjadi misi dan strategi yang bisa dijalankan oleh seluruh anggota organisasinya. Misalnya, dalam konteks perusahaan, seorang CEO tidak hanya memikirkan keuntungan jangka pendeknya, tetapi juga membangun budaya perusahaan, inovasi produk, serta menjaga keberlanjutan bisnis untuk masa depan. Selain menetapkan arah, pemimpin juga memiliki kemampuan untuk mempertahankan dan mengembangkan organisasi. Dalam dunia yang terus-terusan berubah, mempertahankan eksistensi organisasi bukanlah hal yang mudah. Diperlukan fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, pengawasan, penilaian, dan evaluasi yang konsisten agar organisasi tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang menjadi tantangan zaman. Misalnya, ketika pandemi melanda, banyak perusahaan runtuh karena gagal beradaptasi. Namun, pemimpin yang tanggap mampu melakukan perubahan cepat dengan mengalihkan model kerja ke sistem daring atau menyesuaikan kemampuan, mempertahankan, dan mengembangkan organisasi. Mengembangkan organisasi adalah cermin kecerdasan manajerial dan keberanian seorang pemimpin dalam mengambil keputusan yang strategis. Pemimpin yang efektif juga harus mampu mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada. Sumber daya manusia, material, finansial, dan teknologi harus dioptimalkan untuk mendukung pencapaian tujuan. Dalam hal ini, pemimpin berperan sebagai seorang dirijen dalam orkestra besar. Setiap anggota tim memiliki instrumen berbeda-beda, tetapi tugas seorang pemimpin adalah memastikan semuanya selaras, menghasilkan harmoni yang indah. Bila salah satu bagian gagal berfungsi, keseluruhan harmoni akan terganggu. Maka dari itu, kepemimpinan yang efektif bukan tentang mengontrol setiap individu, tetapi bagaimana menyeimbangkan fungsi, potensi, dan berperan masing-masing agar menghasilkan sinergi yang positif. Selain aspek rasional dan teknik, seorang pemimpin juga dituntut untuk memanfaatkan otak kanannya, yaitu bagian otak yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan emosi. Pemimpin tidak hanya berpikir logis, yaitu berpikir dengan otak kiri dalam menyusun strategi.
tetapi juga berpikir inovatif dan empatik dalam memahami manusia yang akan kehilangan sentuhan kemanusiaan dalam kepemimpinan. Sebaiknya pemimpin yang hanya mengandalkan emosi tanpa perhitungan rasional akan. Selanjutnya yaitu kekuasaan dan kewenangan dalam kepemimpinan. Kepemimpinan tidak akan pernah terlepas dari konsep kekuasaan dan kewenangan. Dua istilah ini seringkali dianggap sama, padahal keduanya memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Kekuasaan merupakan power, adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi perilaku orang lain agar sesuai dengan kehendaknya, baik dengan cara persuasif maupun koersif. Sementara kewenangan adalah hak formal yang dimiliki seseorang karena jabatannya dalam suatu struktur organisasi untuk mengambil keputusan dan memberikan perintah yang harus dipatuhi. Dengan kata lain, kekuasaan adalah energi yang mendorong tindakan, sedangkan kewenangan adalah legitimasi yang memberikan dasar hukum dan moral bagi tindakan tersebut. Wewenang selalu melekat pada posisi seorang dalam organisasi, bukan pada kepribadiannya. Artinya, seorang memiliki kewenangan bukan karena ia pribadi yang kuat, tetapi karena sistem organisasi memberikan hak kepadanya untuk mengatur bawahannya. Contohnya, seorang kepala sekolah memiliki kewenangan terhadap guru dan staf karena posisinya, bukan semata-mata karena pribadinya. Namun, kewenangan hanya akan efektif jika diterima dan diakui oleh bawahannya. Bawahan akan patuh bukan karena takut, melainkan karena mereka melihat pemimpin tersebut sah, adil, dan pantas untuk diikuti. Wewenang juga bersifat vertikal, mengalir dari atas ke bawah sesuai dengan struktur hierarki organisasi. Itulah sebabnya komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan menjadi kunci agar kewenangan dapat berjalan secara sehat tanpa menimbulkan konflik kekuasaan. Kekuasaan amat erat berhubungan dengan wewenang. Kekuasaan melibatkan kekuatan dan paksaan, sedangkan wewenang merupakan bagian dari kekuatan atau bagian dari kekuasaan yang mencakupi lebih sempit. Wewenang tidak menimbulkan implikasi kekuatan unsur yang ada di dalam wewenang. Wewenang ditanamkan pada posisi seseorang, yang dimana seseorang mempunyai hak wewenang dalam posisi yang didudukinya, bukan karena karakteristiknya, bukan karena pribadinya, melainkan karena wewenang yang ditanamkan kepada dirinya. Yang selanjutnya ada wewenang tersebut diterima oleh bawahannya, yang dimana individu pada posisi kewewenangan yang sah melaksanakan wewenang dan dipatuhi bawahannya karena ia memiliki hak yang sah. Dan ada juga wewenang digunakan secara vertikal, yaitu wewenang mengalir dari atas ke bawah mengikuti hierarki organisasinya. Basis-basis kekuasaan. Kekuasaan dalam kepemimpinan dapat bersumber dari beberapa hal. Para ahli membaginya ke dalam beberapa kategori. Yang pertama yaitu kekuasaan antar pribadi, kekuasaan struktural, kekuasaan dalam pengambilan keputusan, dan kekuasaan dalam mengambil informasi. Kekuasaan antar pribadi dibagi juga menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kekuasaan legitimasi, yang dimana kekuasaan legitimasi ini adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain karena posisinya. Seorang yang tingkatnya lebih tinggi memiliki kekuasaan atas pihak yang berkedudukan lebih rendah. Batas-batas kekuasaannya akan sangat tergantung pada budaya, kebiasaan, dan sistem nilai yang berlaku dalam organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya, kekuasaan imbalan, yang dimana didasarkan atas kemampuan seseorang untuk memberikan imbalan kepada orang lain, yang dimana orang lain itu seperti pengikutnya atau stafnya.
karena kepatuhan mereka. Kekuasaan imbalan ini digunakan untuk mendukung kekuasaan legitimasi. Penggunaan kekuasaan imbalan ini amat erat sekali kaitannya dengan teknik memodifikasi perilaku dengan menggunakan imbalan sebagai faktor pengaruhnya. Dan selanjutnya ada kekuasaan paksaan, di mana imbalan seringkali dilawan dengan kekuasaan paksaan, yaitu kekuasaan untuk menghukum. Hukuman adalah segala konsekuensi tindakan yang dirasakan tidak menyenangkan bagi orang yang menerimanya. Meskipun hukuman mungkin mengakibatkan dampak samping yang tidak diharapkan, misalnya seperti perasaan dendam, tetapi hukuman adalah bentuk kekuasaan paksaan yang masih digunakan untuk memperoleh kepatuhan atau juga memperbaiki prestasi yang tidak produktif dalam organisasinya. Kekuasaan ahli, yang dimana seorang mempunyai kekuasaan ahli jika ia memiliki keahlian khusus yang dinilai tinggi. Seorang yang tidak memiliki keahlian teknis, administrasi, atau keahlian lain dinilai mempunyai kekuasaan, walaupun kedudukan mereka rendah. Kekuasaan ini adalah suatu karakteristik pribadi, sedangkan kekuasaan legitimasi, imbalan, dan paksaan sebagian besar ditentukan oleh organisasi karena posisi yang didudukinya. Yang selanjutnya yaitu kekuasaan panutan, di mana banyak individu yang menyatukan diri dengan atau dipengaruhi oleh seseorang karena gaya kepribadiannya atau juga perilaku orang yang bersangkutan. Karisma seseorang yang bersangkutan adalah basis kekuatan panutan. Seorang yang berkarisma, misalnya seorang manajer, ahli, penyanyi, politikus, atau olahragawan, dikagumi karena karakteristiknya. Dengan derajat kekuasaan panutan ini ditentukan oleh kekuatan pengaruh karisma terhadap orang lain. Selanjutnya ada kekuasaan struktural dan situasional. Kekuasaan terutama ditentukan oleh struktur di dalam organisasinya. Struktur organisasi dipandang sebagai mekanisme pengendali yang mengatur organisasinya. Jadi struktur organisasi menciptakan kekuasaan dan kewenangan formal dengan menghususkan orang-orang tertentu untuk melaksanakan tugas pekerjaannya dan mengambil keputusan tertentu dengan memanfaatkan kekuasaan informal mungkin timbul karena struktur informasi dan komunikasi dalam sistem tersebut. Selanjutnya ada kekuasaan pengambilan keputusan, di mana derajat seseorang atau subunit dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, akan menentukan kadar kekuasaannya. Seseorang atau subunit yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi jalannya proses pengambilan suatu keputusan. Alternatif apa yang semisalnya dipilih dan kapan keputusan tersebut diambil. Selanjutnya ada kekuasaan informasi, yang dimana memiliki jangkauan atas informasi yang relevan dan penting merupakan suatu kekuasaan. Gambaran yang benar terhadap kekuasaan seseorang tidak hanya disediakan oleh posisi orang yang bersangkutan, tetapi juga oleh penguasa orang yang bersangkutan atas informasi yang relevan. Seseorang akuntan dalam struktur organisasi umumnya tidak memiliki basis kekuasaan antar pribadi khusus yang kuat atau jelas dalam struktur organisasinya. Tetapi mereka memiliki kekuasaan karena mereka mengendalikan informasi yang penting. Manajer yang sangat berkuasa muncul karena ia mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan, mengambil keputusan yang penting, dan memiliki jangkauan informasi yang penting.
Selanjutnya, kepemimpinan yang efektif, yaitu mengatur orang kadang sulit dan sering juga mudah dilakukan karena orang yang diatur dan orang yang mengatur sering mempunyai pendapat dan pengalaman, kematangan jiwa, kemampuan menghadapi situasi yang berbeda-beda. Kemauan dan kemampuan bawahan bermacam-macam, seperti ada bawahan yang tidak mau dan tidak mampu, dan juga ada bawahan yang mau tetapi tidak mampu, dan ada bawahan yang tidak mau tetapi mampu, dan ada juga bawahan yang mau dan mampu. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan seseorang pemimpin adalah apabila ia dapat mengidentifikasikan tingkat kedewasaan individu atau kelompok bawahan yang hendak ia pengaruhinya dan menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai. Dengan kata lain, efektivitas seorang manajer dalam memimpin bawahannya banyak tergantung dari situasi dan kematangan bawahannya. Tidak ada gaya kepemimpinan yang tidak baik dan tidaklah tepat menerapkan gaya kepemimpinan yang sama pada setiap saat situasi yang dihadapinya. Kriteria seorang pemimpin: yang pertama, memiliki tanggung jawab. Pemimpin yang memiliki kewajiban untuk mencapai suatu tujuan berarti ia bersedia untuk bertanggung jawab atas apa-apa yang dilakukan bawahannya. Pemimpin harus mampu mengatasi bawahannya dan mengatasi tekanan kelompok informalnya. Yang kedua yaitu kemampuan untuk bisa perspektif. Perspektif adalah menunjukkan kemampuan untuk mengamati atau menemukan kenyataan dari suatu lingkungan. Setiap pemimpin haruslah mengetahui tujuan organisasi sehingga mereka bisa bekerja untuk membantu mencapai tujuan tersebut. Di sini ia memerlukan kemampuan untuk memahami bawahannya sehingga ia dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka serta juga berbagai keinginan. Di samping itu, pemimpin harus juga mempunyai persepsi introspektif, yaitu menilai diri sendiri sehingga dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, dan tujuan yang layak baginya. Dan yang ketiga yaitu bersikap objektif. Objektivitas adalah kemampuan untuk melihat suatu peristiwa atau merupakan perluasan dari kemampuan perspektif. Apabila perspektivitas menimbulkan kepekaan terhadap fakta, kejadian, dan kenyataan-kenyataan yang lain, objektivitas membantu pemimpin untuk meminimumkan faktor-faktor emosional dan pribadi yang dapat menepis realitas yang ada. Sedangkan yang keempat yaitu menentukan prioritas. Seorang pemimpin yang pandai harus mempunyai kemampuan untuk memiliki dan menentukan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Kemampuan ini sangat diperlukan karena pada kenyataannya sering masalah-masalah yang harus dipecahkan bukan datang dari satu persatu, tetapi seringkali masalah datang bersamaan dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dan selanjutnya yaitu kemampuan untuk berkomunikasi, yang dimana kemampuan ini bertujuan untuk memberikan dan menerima informasi merupakan keharusan bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah orang yang bekerja dengan menggunakan bantuan orang lain. Karena itu pemberian perintah, penyampaian informasi kepada orang lain mutlak perlu dikuasainya. Perilaku pemimpin. Perilaku manajemen tidak lagi meneliti tentang apa persyaratan seorang pemimpin yang efektif, melainkan para ahli ini meneliti tentang hal-hal yang dilakukan oleh pemimpin yang efektif. Bagaimana cara mereka mendelegan tugas, bagaimana mereka mengambil keputusan, dan bagaimana mereka berkomunikasi dan memotivasi para bawahannya.
Seorang pemimpin memang harus memiliki kualitas tertentu, namun di samping itu ada suatu cara terbaik untuk memimpin, tidak seperti kualitas pemimpin, maka perilaku pemimpin merupakan suatu yang dapat dipelajari. Jadi seseorang yang dilatih dengan kepemimpinan yang tepat akan bisa menjadi pemimpin yang efektif. Menggunakan suku dasar tersebut, dasar yang sering dipergunakan adalah tugas yang harus diemban oleh pemimpin. Kewajiban yang diharapkan pemimpin juga diterima oleh bawahannya. Demikian pula dengan falsafat yang dianut oleh pemimpin untuk pengembangan organisasinya. Karakter seorang pemimpin yang pertama, pemimpin ideal adalah pemimpin yang cerdas. Pemimpin ideal adalah pemimpin yang berinisiatif. Pemimpin ideal adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Dan pemimpin ideal adalah pemimpin yang dapat dipercaya. Pemimpin ideal adalah pemimpin yang jujur. Pemimpin ideal adalah pemimpin yang rela berkorban. Pemimpin ideal adalah pemimpin yang dicintai dan mencintai kelompok. Karakter seorang pemimpin yang tersebut harus ada bagi seorang pemimpin untuk menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Berikut ini adalah ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal. Yang pertama, hanya memerintah. Menjadi pemimpin bukan berarti bisa seenaknya saja memerintah. Sebaiknya hal yang harus dilakukan seorang pemimpin yang benar yaitu harus bisa menciptakan komunikasi yang baik dengan tim atau orang yang dipimpinnya demi mencapai visi dan misi yang telah ditentukan. Dan yang kedua yaitu jarang diskusi. Seorang pemimpin yang buruk biasanya jarang berdiskusi dengan bawahannya, tapi dia menuntut timnya untuk solid dengan berdiskusi. Pemimpin pun bisa tahu jika ada masalah antara orang yang dipimpinnya. Dan selanjutnya yang ketiga, tidak memberikan kepercayaan. Seorang pemimpin yang baik bisa memberikan kepercayaan pada timnya untuk bekerja. Hal ini juga berguna untuk meningkatkan rasa percaya terhadap timnya sendiri. Dan yang keempat, tidak memberikan pujian. Sesekali memuji bawahannya perlu dilakukan demi memberikan penghargaan pada bawahannya. Ini yang buat mereka bisa memotivasi untuk menjadi tim yang lebih baik dan maju. Dan selanjutnya, konflik. Apabila bawahan Anda ditegur oleh atasan dari divisi lain, jangan hanya diam saja dan membiarkan bawahan Anda menghadapinya sendiri. Tetapi seorang pemimpin yang baik akan berusaha untuk memberikan dukungan pada timnya, bukan malah ikut menyalah-nyalahkan juga. Dan selanjutnya, tidak terbuka. Jika Anda merupakan seorang pemimpin yang kerap tertutup dan tidak membeberkan kehebatan kerja tim Anda, itu menandakan bahwa Anda bukan termasuk pemimpin yang baik. Selanjutnya, tidak bertanggung jawab. Pemimpin yang benar akan bertanggung jawab dengan pekerjaannya, bukan malah menyuruh bawahannya untuk menyelesaikannya. Dan ada juga pemimpin yang tidak memiliki visi, di mana pemimpin yang tidak memiliki visi tidak bisa menginspirasi timnya, tidak bisa memotivasi kinerja atau menciptakan nilai yang berkelanjutan. Tugas pemimpin adalah untuk menyelaraskan organisasi yang sesuai dengan visi yang jelas dan dapat dicapai. Ini tidak bisa terjadi ketika orang buta menuntun orang buta, yang artinya pemimpin yang tidak mempunyai visi menuntun anggota dalam tim yang juga tidak memiliki tujuan dan arah. Ketika pemimpin gagal memimpin dirinya sendiri, tidak peduli seberapa cerdas, ramah, dan persuasif seseorang. Jika mereka rentan terhadap rasionalisme, perilaku yang tidak etis berdasarkan kebutuhan saat ini atau masa depan, mereka akhirnya akan menjadi mangsa kehancuran mereka sendiri.
dan ataupun terlalu mengandalkan pengalaman masa lalu. Pemimpin yang cenderung mengandalkan pengalaman masa lalu yang tampaknya berguna, tetapi sebenarnya berbahaya karena tidak benar-benar cocok dengan situasi saat ini, dan itu tidak akan menjadi bermanfaat. Pemimpin harus memperhatikan kondisi kinerja rekan kerja, sumber daya, dan bagaimana menciptakan momentum dan lingkungan yang baru. Dan ada juga terlibat politik kantor. Motivasi politik membuat orang sulit membuat keputusan secara objektif dan fokus pada mengelola tanggung jawab. Pemimpin yang terperangkap dalam politik kantor kehilangan identitasnya. Mereka akan terjebak dalam agenda dan motivasi orang lain. Selanjutnya, tak punya tujuan kerja. Bila Anda tidak tahu apa yang Anda perjuangkan, Anda akan sulit membuat keputusan yang baik. Kejelasan tujuan memungkinkan Anda membuat keputusan yang benar dan konsisten sesuai dengan misinya. Ketika tujuan terganggu, Anda akan kehilangan hubungan dengan naluri dan mulai membuat keputusan tanpa dependensi ketergantungan yang tepat dalam sumber daya, dan ataupun terlalu mengandalkan pengalaman masa lalu. Pemimpin yang cenderung mengandalkan pengalaman masa lalu yang tampaknya berguna, tetapi sebenarnya berbahaya karena tidak benar-benar cocok dengan situasi saat ini, dan itu tidak akan menjadi bermanfaat. Pemimpin harus memperhatikan kondisi kinerja rekan kerja, sumber daya, dan bagaimana menciptakan momentum dan lingkungan yang baru. Dan ada juga terlibat politik kantor. Motivasi politik membuat orang sulit membuat keputusan secara objektif dan fokus pada mengelola tanggung jawab. Pemimpin yang terperangkap dalam politik kantor kehilangan identitasnya. Mereka akan terjebak dalam agenda dan motivasi orang lain. Selanjutnya, tak punya tujuan kerja. Bila Anda tidak tahu apa yang Anda perjuangkan, Anda akan sulit membuat keputusan yang baik. Kejelasan tujuan memungkinkan Anda membuat keputusan yang benar dan konsisten sesuai dengan misinya. Ketika tujuan terganggu, Anda akan kehilangan hubungan dengan naluri dan mulai membuat keputusan tanpa dependensi ketergantungan yang tepat dalam sumber daya. Selanjutnya, menyalahgunakan sumber daya. Pemimpin yang membuat keputusan yang baik terus meningkatkan pedoman sumber daya. Mereka tahu kapan harus melibatkan semua sumber daya itu dan dalam rangka apa membuat keputusan yang tepat yang berdampak positif bagi perusahaan atau bagi masa depan yang akan datang. Selanjutnya, ada tidak memiliki peluang. Visi ini dibuat untuk pemimpin ahli dalam bidang mengantisipasi krisis dan mengelola perubahannya. Jika keadaan buruk, ini juga dapat memperluas pengamatan dan memungkinkan mereka melihat sekitar, di dalam dan luar perusahaan, sehingga keputusan-keputusan dibuat pasti akan tepat. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu tidak percaya diri. Pemimpin yang tidak percaya diri akan menjadi putus asa dan membuat keputusan tiba-tiba. Mereka tidak memikirkan konsekuensi saat membuat keputusannya. Jadi berikut adalah beberapa ciri-ciri pemimpin-pemimpin yang tidak ideal yang tidak boleh ada di dalam suatu perusahaan. Makna kepemimpinan yang efektif adalah salah satu aspek paling fundamental dalam kehidupan berorganisasi. Tidak peduli apakah organisasi itu berskala kecil seperti komunitas,
atau berskala menengah seperti lembaga pendidikan, atau juga berskala besar seperti korporasi dan pemerintah. Keberadaan seorang pemimpin selalu menjadi pusat dari dinamika pergerakan. Seorang pemimpin tidak hanya sekedar individu yang memegang jabatan atau memiliki otoritas, tetapi sosok yang mampu mengarahkan, menginspirasi, dan membentuk sosok lain agar bergerak menuju tujuan bersama. Kepemimpinan yang efektif bukan semata-mata dilihat dari seberapa kuat seseorang mengendalikan bawahannya, tetapi lebih kepada bagaimana ia mampu mengelola potensi bawahannya, memanfaatkan sumber daya, serta menciptakan suasana kerja yang sehat, produktif, dan berotoritas pada kemajuan bersama. Dalam konteks ini, seorang pemimpin yang efektif adalah ia yang mampu menentukan arah tujuan organisasinya. Arah ibarat kompas yang menunjukkan kemana organisasi hendak dibawa, sedangkan tujuan merupakan titik akhir dari perjalanan kolektif yang ingin dicapai. Tanpa arah dan tujuan yang jelas, organisasi akan berjalan tanpa arah seperti kapal yang berlayar tanpa kompas di tengah samudera. Pemimpin yang efektif mampu memetakan visi jangka panjang dan menurunkan menjadi misi dan strategi yang bisa dijalankan oleh seluruh anggota organisasinya. Misalnya, dalam konteks perusahaan, seorang CEO tidak hanya memikirkan keuntungan jangka pendeknya, tetapi juga membangun budaya perusahaan, inovasi produk, serta menjaga keberlanjutan bisnis untuk masa depan. Selain menetapkan arah, pemimpin juga memiliki kemampuan untuk mempertahankan dan mengembangkan organisasi. Dalam dunia yang terus-terusan berubah, mempertahankan eksistensi organisasi bukanlah hal yang mudah. Diperlukan fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, pengawasan, penilaian, dan evaluasi yang konsisten agar organisasi tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang menjadi tantangan zaman. Misalnya, ketika pandemi melanda, banyak perusahaan runtuh karena gagal beradaptasi. Namun, pemimpin yang tanggap mampu melakukan perubahan cepat dengan mengalihkan model kerja ke sistem daring atau menyesuaikan kemampuan mempertahankan dan mengembangkan organisasi. Mengembangkan organisasi adalah cermin kecerdasan manajerial dan keberanian seorang pemimpin dalam mengambil keputusan yang strategis. Pemimpin yang efektif juga harus mampu mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada. Sumber daya manusia, material, finansial, dan teknologi harus dioptimalkan untuk mendukung pencapaian tujuan. Dalam hal ini, pemimpin berperan sebagai seorang dirijen dalam orkestra besar. Setiap anggota tim memiliki instrumen berbeda-beda, tetapi tugas seorang pemimpin adalah memastikan semuanya selaras, menghasilkan harmoni yang indah. Bila salah satu bagian gagal berfungsi, keseluruhan harmoni akan terganggu. Maka dari itu, kepemimpinan yang efektif bukan tentang mengontrol setiap individu, tetapi bagaimana menyeimbangkan fungsi, potensi, dan berperan masing-masing agar menghasilkan sinergi yang positif. Selain aspek rasional dan teknik,
Seorang pemimpin juga dituntut untuk memanfaatkan otak kanannya, yaitu bagian otak yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan emosi. Pemimpin tidak hanya berpikir logis, yaitu berpikir dengan otak kiri dalam menyusun strategi, tetapi juga berpikir intuitif dan empatik dalam memahami manusia yang akan kehilangan sentuhan kemanusiaan dalam kepemimpinan. Sebaiknya pemimpin yang hanya mengandalkan emosi tanpa perhitungan rasional akan selanjutnya, yaitu kekuasaan dan kewenangan dalam kepemimpinan. Kepemimpinan tidak akan pernah terlepas dari konsep kekuasaan dan kewenangan. Dua istilah ini seringkali dianggap sama, padahal keduanya memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Kekuasaan merupakan power, adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi perilaku orang lain agar sesuai dengan kehendaknya, baik dengan cara persuasif maupun koersif. Sementara kewenangan adalah hak formal yang dimiliki seseorang karena jabatannya dalam suatu struktur organisasi untuk mengambil keputusan dan memberikan perintah yang harus dipatuhi. Dengan kata lain, kekuasaan adalah energi yang mendorong tindakan, sedangkan kewenangan adalah legitimasi yang memberikan dasar hukum dan moral bagi tindakan tersebut. Wewenang selalu melekat pada posisi seorang dalam organisasi, bukan pada kepribadiannya. Artinya, seorang memiliki kewenangan bukan karena ia pribadi yang kuat, tetapi karena sistem organisasi memberikan hak kepadanya untuk mengatur bawahannya. Contohnya, seorang kepala sekolah memiliki kewenangan terhadap guru dan staf karena posisinya, bukan semata-mata karena pribadinya. Namun, kewenangan hanya akan efektif jika diterima dan diakui oleh bawahannya. Bawahan akan patuh bukan karena takut, melainkan karena mereka melihat pemimpin tersebut sah, adil, dan pantas untuk diikuti. Wewenang juga bersifat vertikal, mengalir dari atas ke bawah sesuai dengan struktur hierarki organisasi. Itulah sebabnya komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan menjadi kunci agar kewenangan dapat berjalan secara sehat tanpa menimbulkan konflik kekuasaan. Kekuasaan amat erat berhubungan dengan wewenang. Kekuasaan melibatkan kekuatan dan paksaan, sedangkan wewenang merupakan bagian dari kekuatan atau bagian dari kekuasaan yang mencakupi lebih sempit. Wewenang tidak menimbulkan implikasi kekuatan unsur yang ada di dalam wewenang. Wewenang ditanamkan pada posisi seorang, yang dimana seseorang mempunyai hak wewenang dalam posisi yang didudukinya, bukan karena karakteristiknya, bukan karena pribadinya, melainkan karena wewenang yang ditanamkan kepada dirinya. Yang selanjutnya ada wewenang tersebut diterima oleh bawahannya, yang dimana individu pada posisi kewewenangan yang sah melaksanakan wewenang dan dipatuhi bawahannya karena ia memiliki hak yang sah. Dan ada juga wewenang digunakan secara vertikal, yaitu wewenang mengalir dari atas ke bawah mengikuti hierarki organisasinya. Basis-basis kekuasaan. Kekuasaan dalam kepemimpinan dapat bersumber dari beberapa hal. Para ahli membaginya ke dalam beberapa kategori. Yang pertama yaitu kekuasaan antar pribadi, kekuasaan struktural, kekuasaan dalam pengambilan keputusan, dan kekuasaan dalam mengambil informasi.
Kekuasaan antar pribadi dibagi juga menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kekuasaan legitimasi, yang dimana kekuasaan legitimasi ini adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain karena posisinya. Seorang yang tingkatnya lebih tinggi memiliki kekuasaan atas pihak yang berkedudukan lebih rendah. Batas-batas kekuasaannya akan sangat tergantung pada budaya, kebiasaan, dan sistem nilai yang berlaku dalam organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya, kekuasaan imbalan, yang dimana didasarkan atas kemampuan seseorang untuk memberikan imbalan kepada orang lain, yang dimana orang lain itu seperti pengikutnya atau stafnya, karena kepatuhan mereka. Kekuasaan imbalan ini digunakan untuk mendukung kekuasaan legitimasi. Penggunaan kekuasaan imbalan ini amat erat sekali kaitannya dengan teknik memodifikasi perilaku dengan menggunakan imbalan sebagai faktor pengaruhnya. Dan selanjutnya ada kekuasaan paksaan, di mana imbalan seringkali dilawan dengan kekuasaan paksaan, yaitu kekuasaan untuk menghukum. Hukuman adalah segala konsekuensi tindakan yang dirasakan tidak menyenangkan bagi orang yang menerimanya. Meskipun hukuman mungkin mengakibatkan dampak samping yang tidak diharapkan, misalnya seperti perasaan dendam, tetapi hukuman adalah bentuk kekuasaan paksaan yang masih digunakan untuk memperoleh kepatuhan atau juga memperbaiki prestasi yang tidak produktif dalam organisasinya. Kekuasaan ahli, yang dimana seorang mempunyai kekuasaan ahli jika ia memiliki keahlian khusus yang dinilai tinggi. Seorang yang tidak memiliki keahlian teknis, administrasi, atau keahlian lain dinilai mempunyai kekuasaan walaupun kedudukan mereka rendah. Kekuasaan ini adalah suatu karakteristik pribadi, sedangkan kekuasaan legitimasi, imbalan, dan paksaan sebagian besar ditentukan oleh organisasi karena posisi yang didudukinya. Yang selanjutnya yaitu kekuasaan panutan, di mana banyak individu yang menyatukan diri dengan atau dipengaruhi oleh seseorang karena gaya kepribadiannya atau juga perilaku orang yang bersangkutan. Karisma seseorang yang bersangkutan adalah basis kekuatan panutan. Seorang yang berkarisma, misalnya seorang manajer, ahli, penyanyi, politikus, atau olahragawan, dikagumi karena karakteristiknya. Dengan derajat kekuasaan panutan ini ditentukan oleh kekuatan pengaruh karisma terhadap orang lain. Selanjutnya ada kekuasaan struktural dan situasional. Kekuasaan terutama ditentukan oleh struktur di dalam organisasinya. Struktur organisasi dipandang sebagai mekanisme pengendali yang mengatur organisasinya. Jadi, struktur organisasi menciptakan kekuasaan dan kewenangan formal dengan mengkhususkan orang-orang tertentu untuk melaksanakan tugas pekerjaannya dan mengambil keputusan tertentu dengan memanfaatkan kekuasaan informal mungkin timbul karena struktur informasi dan komunikasi dalam sistem tersebut. Selanjutnya ada kekuasaan pengambilan keputusan, di mana derajat seseorang atau subunit dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, akan menentukan kadar kekuasaannya. Seseorang atau subunit yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi jalannya proses pengambilan suatu keputusan. Alternatif apa yang
semisalnya dipilih dan kapan keputusan tersebut diambil. Selanjutnya ada kekuasaan informasi, yang dimana memiliki jangkauan atas informasi yang relevan dan penting merupakan suatu kekuasaan. Gambaran yang benar terhadap kekuasaan seseorang tidak hanya disediakan oleh posisi orang yang bersangkutan, tetapi juga oleh penguasa orang yang bersangkutan atas informasi yang relevan. Seseorang akuntan dalam struktur organisasi umumnya tidak memiliki basis kekuasaan antar pribadi khusus yang kuat atau jelas dalam struktur organisasinya. Tetapi mereka memiliki kekuasaan karena mereka mengendalikan informasi yang penting. Manajer yang sangat berkuasa muncul karena ia mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan, mengambil keputusan yang penting, dan memiliki jangkauan informasi yang penting. Selanjutnya, kepemimpinan yang efektif, yaitu mengatur orang kadang-terkadang sulit dan sering juga mudah dilakukan karena orang yang diatur dan orang yang mengatur sering mempunyai pendapat dan pengalaman, kematangan jiwa, kemampuan menghadapi situasi yang berbeda-beda. Kemauan dan kemampuan bawahan bermacam-macam, seperti ada bawahan yang tidak mau dan tidak mampu, dan juga ada bawahan yang mau tetapi tidak mampu, dan ada bawahan yang tidak mau tetapi mampu, dan ada juga bawahan yang mau dan mampu. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan seseorang pemimpin adalah apabila ia dapat mengidentifikasikan tingkat kedewasaan individu atau kelompok bawahan yang hendak ia pengaruhinya, dan menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai. Dengan kata lain, efektivitas seorang manajer dalam memimpin bawahannya banyak tergantung dari situasi dan kematangan bawahannya. Tidak ada gaya kepemimpinan yang tidak baik dan tidaklah tepat menerapkan gaya kepemimpinan yang sama pada setiap saat situasi yang dihadapinya. Kriteria seorang pemimpin: yang pertama, memiliki tanggung jawab. Pemimpin yang memiliki kewajiban untuk mencapai suatu tujuan berarti ia bersedia untuk bertanggung jawab atas apa-apa yang dilakukan bawahannya. Pemimpin harus mampu mengatasi bawahannya dan mengatasi tekanan kelompok informalnya. Yang kedua yaitu kemampuan untuk bisa perseptif. Perspektif adalah menunjukkan kemampuan untuk mengamati atau menemukan kenyataan dari suatu lingkungan. Setiap pemimpin haruslah mengetahui tujuan organisasi sehingga mereka bisa bekerja untuk membantu mencapai tujuan tersebut. Di sini ia memerlukan kemampuan untuk memahami bawahannya sehingga ia dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka serta juga berbagai keinginan. Di samping itu, pemimpin harus juga mempunyai persepsi introspektif, yaitu menilai diri sendiri sehingga dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, dan tujuan yang layak baginya. Dan yang ketiga yaitu bersikap objektif. Objektivitas adalah kemampuan untuk melihat suatu peristiwa atau merupakan perluasan dari kemampuan perspektif.
Apabila versektivitas menimbulkan kepekaan terhadap fakta, kejadian, dan kenyataan-kenyataan yang lain, objektivitas membantu pemimpin untuk meminimumkan faktor-faktor emosional dan pribadi yang dapat menepis realitas yang ada. Sedangkan yang keempat yaitu menentukan prioritas. Seorang pemimpin yang pandai harus mempunyai kemampuan untuk memiliki dan menentukan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Kemampuan ini sangat diperlukan karena pada kenyataannya sering masalah-masalah yang harus dipecahkan bukan datang dari satu persatu, tetapi seringkali masalah datang bersamaan dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dan selanjutnya yaitu kemampuan untuk berkomunikasi, yang dimana kemampuan ini bertujuan untuk memberikan dan menerima informasi merupakan keharusan bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah orang yang bekerja dengan menggunakan bantuan orang lain. Karena itu pemberian perintah, penyampaian informasi kepada orang lain mutlak perlu dikuasainya. Perilaku pemimpin. Perilaku manajemen tidak lagi meneliti tentang apa persyaratan seorang pemimpin yang efektif, melainkan para ahli ini meneliti tentang hal-hal yang dilakukan oleh pemimpin yang efektif. Bagaimana cara mereka mendelegan tugas, bagaimana mereka mengambil keputusan, dan bagaimana mereka berkomunikasi dan memotivasi para bawahannya. Seorang pemimpin memang harus memiliki kualitas tertentu, namun di samping itu ada suatu cara terbaik untuk memimpin, tidak seperti kualitas pemimpin. Maka perilaku pemimpin merupakan suatu yang dapat dipelajari. Jadi seseorang yang dilatih dengan kepemimpinan yang tepat akan bisa menjadi pemimpin yang efektif. Menggunakan suku dasar tersebut, dasar yang sering dipergunakan adalah tugas yang harus diemban oleh pemimpin. Kewajiban yang diharapkan pemimpin juga diterima oleh bawahannya. Demikian pula dengan falsafat yang dianut oleh pemimpin untuk pengembangan organisasinya. Karakter seorang pemimpin. Yang pertama, pemimpin ideal adalah pemimpin yang cerdas. Pemimpin ideal adalah pemimpin yang berinisiatif. Pemimpin ideal adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Dan pemimpin ideal adalah pemimpin yang dapat dipercaya. Pemimpin ideal adalah pemimpin yang jujur. Pemimpin ideal adalah pemimpin yang rela berkorban. Pemimpin ideal adalah pemimpin yang dicintai dan mencintai kelompok. Karakter seorang pemimpin yang tersebut harus ada bagi seorang pemimpin untuk menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Berikut ini adalah ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal. Yang pertama, hanya memerintah. Menjadi pemimpin bukan berarti bisa seenaknya saja memerintah. Sebaiknya hal yang harus dilakukan seorang pemimpin yang benar yaitu harus bisa menciptakan komunikasi yang baik dengan tim atau orang yang dipimpinnya demi mencapai visi dan misi yang telah ditentukan. Dan yang kedua yaitu jarang diskusi. Seorang pemimpin yang buruk biasanya jarang berdiskusi dengan bawahannya, tapi dia menuntut timnya untuk solid dengan berdiskusi. Pemimpin pun bisa tahu jika ada masalah antara orang yang dipimpinnya. Dan selanjutnya yang ketiga, tidak memberikan kepercayaan. Seorang pemimpin yang baik
bisa memberikan kepercayaan pada timnya untuk bekerja. Hal ini juga berguna untuk meningkatkan rasa percaya terhadap timnya sendiri. Dan yang keempat, tidak memberikan pujian. Sesekali memuji bawahannya perlu dilakukan demi memberikan penghargaan pada bawahannya. Ini yang buat mereka bisa memotivasi untuk menjadi tim yang lebih baik dan maju. Dan selanjutnya, konflik. Apabila bawahan Anda ditegur oleh atasan dari divisi lain, jangan hanya diam saja dan membiarkan bawahan Anda menghadapinya sendiri. Tetapi seorang pemimpin yang baik akan berusaha untuk memberikan dukungan pada timnya, bukan malah ikut menyalah-nyalahkan juga. Dan selanjutnya, tidak terbuka. Jika Anda merupakan seorang pemimpin yang kerap tertutup dan tidak membeberkan kehebatan kerja tim Anda, itu menandakan bahwa Anda bukan termasuk pemimpin yang baik. Selanjutnya, tidak bertanggung jawab. Pemimpin yang benar akan bertanggung jawab dengan pekerjaannya, bukan malah menyuruh bawahannya untuk menyelesaikannya. Dan ada juga pemimpin yang tidak memiliki visi, di mana pemimpin yang tidak memiliki visi tidak bisa menginspirasi timnya, tidak bisa memotivasi kinerja atau menciptakan nilai yang berkelanjutan. Tugas pemimpin adalah untuk menyelaraskan organisasi yang sesuai dengan visi yang jelas dan dapat dicapai. Ini tidak bisa terjadi ketika orang buta menuntun orang buta, yang artinya pemimpin yang tidak mempunyai visi menuntun anggota dalam tim yang juga tidak memiliki tujuan dan arah. Ketika pemimpin gagal memimpin dirinya sendiri, tidak peduli seberapa cerdas, ramah, dan persuasif seseorang. Jika mereka rentan terhadap rasionalisme, perilaku yang tidak etis berdasarkan kebutuhan saat ini atau masa depan, mereka akhirnya akan menjadi mangsa kehancuran mereka sendiri. Dan ataupun terlalu mengandalkan pengalaman masa lalu. Pemimpin yang cenderung mengandalkan pengalaman masa lalu yang tampaknya berguna, tetapi sebenarnya berbahaya karena tidak benar-benar cocok dengan situasi saat ini, dan itu tidak akan menjadi bermanfaat. Pemimpin harus memperhatikan kondisi kinerja rekan kerja, sumber daya, dan bagaimana menciptakan momentum dan lingkungan yang baru. Dan ada juga terlibat politik kantor. Motivasi politik membuat orang sulit membuat keputusan secara objektif dan fokus pada mengelola tanggung jawab. Pemimpin yang terperangkap dalam politik kantor kehilangan identitasnya. Mereka akan terjebak dalam agenda dan motivasi orang lain. Selanjutnya, tak punya tujuan kerja. Bila Anda tidak tahu apa yang Anda perjuangkan, Anda akan sulit membuat keputusan yang baik. Kejelasan tujuan memungkinkan Anda membuat keputusan yang benar dan konsisten sesuai dengan misinya. Ketika tujuan terganggu, Anda akan kehilangan hubungan dengan naluri dan mulai membuat keputusan tanpa dependensi ketergantungan yang tepat dalam sumber daya. Dan ataupun terlalu mengandalkan pengalaman masa lalu. Pemimpin yang cenderung mengandalkan pengalaman masa lalu yang tampaknya berguna, tetapi sebenarnya berbahaya karena tidak benar-benar cocok dengan situasi saat ini, dan itu tidak akan menjadi bermanfaat. Pemimpin harus memperhatikan kondisi kinerja rekan kerja, sumber daya, dan bagaimana menciptakan momentum dan lingkungan yang baru.
Dan ada juga terlibat politik kantor. Motivasi politik membuat orang sulit membuat keputusan secara objektif dan fokus pada mengelola tanggung jawab. Pemimpin yang terperangkap dalam politik kantor kehilangan identitasnya. Mereka akan terjebak dalam agenda dan motivasi orang lain. Selanjutnya, tak punya tujuan kerja. Bila Anda tidak tahu apa yang Anda perjuangkan, Anda akan sulit membuat keputusan yang baik. Kejelasan tujuan memungkinkan Anda membuat keputusan yang benar dan konsisten sesuai dengan misinya. Ketika tujuan terganggu, Anda akan kehilangan hubungan dengan naluri dan mulai membuat keputusan tanpa dependensi ketergantungan yang tepat dalam sumber daya. Selanjutnya, menyalahgunakan sumber daya. Pemimpin yang membuat keputusan yang baik terus meningkatkan pedoman sumber daya. Mereka tahu kapan harus melibatkan semua sumber daya itu dan dalam rangka apa membuat keputusan yang tepat yang berdampak positif bagi perusahaan atau bagi masa depan yang akan datang. Selanjutnya, ada tidak memiliki peluang. Visi ini dibuat untuk pemimpin ahli dalam bidang mengantisipasi krisis dan mengelola perubahannya. Jika keadaan buruk, ini juga dapat memperluas pengamatan dan memungkinkan mereka melihat sekitar di dalam dan luar perusahaan sehingga keputusan-keputusan dibuat pasti akan tepat. Selanjutnya, yang terakhir yaitu tidak percaya diri. Pemimpin yang tidak percaya diri akan menjadi putus asa dan membuat keputusan tiba-tiba. Mereka tidak memikirkan konsekuensi saat membuat keputusannya. Jadi berikut adalah beberapa ciri-ciri pemimpin-pemimpin yang tidak ideal yang tidak boleh ada di dalam suatu perusahaan.